Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda di hari-hari maksudnya di hari-hari Anda gitu ya. Di setiap aktivitas Anda, di setiap Anda ya kita 2 hari sekali selalu upload. Jadi kalau misalnya teman-teman selalu mengikuti Beyond Education Podcast, maka 2 hari sekali kita upload tentang materi-materi sharing-sharing tentang coaching, parenting, motivasi, ataupun tentang dunia pendidikan, ataupun tentang sesuatu yang sedang viral. Akhir-akhir ini kita selalu bahas yang sedang viral supaya terupdate gitu ya. Kita ambil dari sisi pendidikannya, kita ambil dari sisi bermanfaatnya seperti itu. Dan juga kita juga selalu update di Spotify. Untuk update terakhir itu kemarin sudah diupdate semuanya, jadi sama antara episode di YouTube dan Spotify itu akan saling bekerja sama. Maksudnya akan sama gitu, tidak akan berbeda ya. Jadi silakan yang mau dengarkan Spotify langsung saja dengan kata kunci Beyond Education Podcast, langsung saja di Spotify dicari ya, di search di namanya. Baik. Tanpa basa-basi lagi, pada pagi hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semua, gimana Gong? Banyaknya kasus yang merebak nih Pak. Apa nih kasusnya? Kasus perceraian. Kasus perceraian. Iya, ternyata kasus perceraian itu bukan hanya disebabkan oleh gara-gara pandemik. Kenapa tuh gara-gara pandemi? Nggak tahu. Banyak orang di PHK. Di Bandung itu Pak, ketika setelah pandemik itu perceraian meningkat. Gitu kan. Terus kemarin ada ramai lagi perceraian di kalangan artis juga banyak. Oke. Nah, bagaimana Pak fenomena perceraian ini Pak? Maksudnya apa yang bisa kita ambil? Ini menarik nih kalau kita ngebahas dari situasi pandemik yang kemarin ya. Betul. Mengapa sih setelah pandemik ini banyak orang-orang yang bercerai? Yes. Kalau menurut dari pengamatan saya, Bung, Iya. waktu pas pandemi kan kita dengan istri bekerja dari rumah. Betul. Benar? Benar. Karena biasanya kita sebagai seorang suami gitu bekerja di luar rumah, nggak ketemu lah ya. Iya, nggak ketemu sama istri juga. Pas pandemi kita dipaksa oleh keadaan untuk berada di rumah berdua lagi dalam waktu yang cukup panjang. Betul. Akhirnya jadi ketahuan nih sifat asli misalnya pasangan kita seperti apa. Kalau selama ini kita masih meraba-raba gitu kan. Jadi ketahuan. Jadi ketahuan. Di sini menjadi suatu hal yang nggak aneh gitu. Mengapa meningkatnya perceraian ya setelah pandemi selesai gitu. Kita jadi baru tahu gitu. Siapakah sosok di hadapan kita ini, pasangan kita. Ternyata pasangan kita ini selama kita mengenalnya mungkin kita belum mengenal secara dalam gitu. Iya. Padahal udah lama itu. Padahal udah lama. Lamanya waktunya saja. Waktunya saja gitu. Tetapi kita belum mengenal secara kepribadiannya. Nah, jadi wajar gitu, Bung. Kalau setelah pandemi tingkat perceraian itu semakin meningkat gitu. Nah, disinilah PR-nya, Bung. Kalau kita ya tidak mengenal siapa sesungguhnya pasangan kita, apalagi pas sebelum kita menikah, kita hanya pacaran. Betul. Padahal yang namanya pacaran, ya kita semuanya hampir pernah lah pacaran gitu kan. Katakan seperti itu. Katakanlah seperti itu. Biasanya kalau kita pacaran yang kita tunjukkan ke orang yang kita sayangi ini, apakah sosok aslinya kita? Ya enggak lah. Kenapa? Borok-borok maksudnya yang bagus-bagusnya aja. Iya. Perhatian. Benar. Tiba-tiba ya sedikit aneh lah itu. Kan totalnya kita tahan gitu. Kita ingin punya image yang baik gitu di depan orang yang kita sayangi. Kita pengennya kelihatan sempurna. Waktu kita menikah baru deh momen ahanya gitu. Kita tidak bisa menahan itu selama menikah ya. Iya, bisa. Karena menikah itu kan waktunya ya bisa dibilang panjang gitu. Dan tiap hari pasti ketemu gitu. Nah, kalau itu. pacaran kan nggak tiap hari Benar. gitu ya, ketemu seminggu sekali. Apalagi pas sebelum kita menikah, kita tidak berusaha untuk belajar tentang dunia parenting. Semakin kita tidak memiliki ilmu untuk dapat menjaga mahligai pernikahan kita. Jadi banyak PR-nya, Bung, sebenarnya. Iya ya. Jadi wajar gitu kalau di awal pernikahan kita sering berantem, sering cakar-cakaran gitu. Ya jangan sampai lempar piring aja gitu kan.
Jadi karena kan itu kita nggak mengenal sosok di hadapan kita tuh siapa gitu aslinya. Kita mungkin sukanya fisiknya saja. Ya, terlihat cantik, terlihat ganteng. Ya sudah sebatas itu. Tetapi kita tidak tahu nih karakter aslinya itu seperti apa. Ternyata macan. Dan ketika kita mau menikah yang disibukkan itu kayak resepsi. Iya, resepsi, panggungnya. Benar. Itu yang disibukkan itu ya. Ketika persiapan menikah itu bukan masalah mentalitasnya. Semuanya topeng, Bu, yang saya lihat. Akhirnya apa? Pas kita mengenal sosok asli pasangan kita, baru deh kita terkaget-kaget gitu. Iya, ternyata parah banget gitu kan. Nah, jadi wajar gue, apalagi pas pandemi ya, kita dipaksa oleh keadaan untuk satu atap. Iya. Isoman. 24 jam gitu. Iya, betul. Tanpa ada waktu kita bisa punya aktivitas yang lain di luar rumah gitu. Jadinya kita semakin tahu siapakah sosok asli pasangan kita itu. Pas kita sadar baru kita ingin keluar dari bayangan itu gitu. Itu sih yang ya kayak apa ya, emosi gitu. Benar. Nah di sini gue memang untuk ini ya, agar tidak terjadi perceraian, kita harus mau melakukan sesuatu yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Apalagi kalau sudah terlanjur menikah ya. Iya. Kan nggak mungkin gitu. Kayak kita pacaran, udah deh kita putus aja. Kan nyambung lagi. Bisa pas pacaran seperti itu. Iya. Tapi pas nikah ya bagaimana coba? Gue kalau kita udah punya anak. Iya, urusannya udah anak, udah keluarga gitu. Udah semakin ini problematika itu udah semakin dalam gitu. Iya. Karena kita melibatkan pihak di luar kita berdua. Betul. Terutama ya keluarga besar kita, ya, anak-anak kita. Jadi banyak yang harus kita pikirkan. Jadi nggak bisa nih kita main kata putus karena kita ilfeel, pasangan kita ini sering kentut misalnya, nggak bisa lagi seperti dulu gitu waktu kita pacaran. Nah di sini lah kita harus mau gitu membuka hati kita, membuka pikiran kita mau mendengar nasihat gitu. Yang penting tidak ada kata terlambat di dalam kamus kita. Ya meskipun kita jadi nyesek juga gitu ya. Misalnya melihat sifat asli pasangan kita, ya sudah terima. Karena mau bagaimana lagi gitu. Nasi udah jadi bubur gitu. Apakah kita tega gitu? Misalnya kita bercerai, terus kita melihat nasib anak-anak kita itu jadi terlantar gitu. Anak kita nggak jelas gitu masa depannya. Berarti kalau kita punya pemikiran gitu ya, ya sudah, yang nanti ya nanti aja gitu. Kita nggak usah mikirkan jauh ke depan. Iya. Yang kita lihat yang saat ini aja. Iya, kayak mudah aja gitu ngomong kata cerai sih. Benar. Kita kan berarti masih ego gitu. Iya benar. Kita masih memikirkan diri kita sendiri gitu. Kita nggak memikirkan nasib-nasib orang-orang yang di sekeliling kita. Terutama anak sih, Boy. Terutama anak masa depan mereka, Kalau keluarga